Klaten. Semoga kita semua baik-baik saja. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya perjumpaan kita melalui kebaktian online akan terus dibina, dijaga dan dirawat di dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian kita hari ini menggunakan tata kebaktian model 2, Gereja Kristen Pasundan dan daftar pembacaan Alkitab Sinode GKP. Pembacaan Alkitab Matius 9 ayat 35 dan Matius 10 ayat yang ke-8. Nas pembimbing Roma 12 ayat 15. Pujian Mazmur 100. Tema berbalas kasihan seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita mengambil saat teduh sebelum kita bersekutu dalam kebaktian. Kita sambut kebaktian online minggu kedua sesudah Pentakosta ini dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku Yesus. Jemaat, mari kita tahbiskan kebaktian ini dengan sebuah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Yesus
Kita awali dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Aku
sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita persiapkan pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan kita. Injil menurut Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Maka saudara, kita arahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa menyatakan belas kasih-Nya kepada kami. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, bahkan Tuhan menolong kami di setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami mensyukuri itu. Dan kami juga turut bersyukur kepada Tuhan ketika pada kesempatan kali ini kami dapat merenungkan sabda Tuhan. Kami merendahkan hati, bahkan kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, seraya kami memohon kepada Engkau, bersabdalah bagi kami, karena kami siap sedia merenungkan sabda Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8 saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Beginilah Injil Kristus Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot
yang mengkhianati dia. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tangkapkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita baik-baik saja pada saat ini. Saudara yang Tuhan cintai, ada sebuah contoh. Pertama, jika ada seorang sahabat kita, semisal orang tuanya meninggal, kita hadir ke rumahnya, menyatakan turut menyesal atas kepergian orang tuanya dan mengucapkan duka cita. Andaikan tidak bisa hadir, minimal kita mengirimkan pesan singkat, turut menyesal, turut berduka cita. Itu artinya kita memiliki simpati terhadap sahabat kita. Contoh yang kedua, mungkin kita mempunyai pengalaman yang sama, saudara. Ketika saudara naik motor, lalu melihat ada orang membawa motor dengan berjalan kaki. Entah karena motornya mogok, entah kehabisan bensin, atau ban motornya yang bocor. Ketika kita melihat, kita langsung tersentuh perasaan kita, hati kita. Itu artinya kita memiliki empati. Kenapa? Karena kita tahu dan mengerti sekali sengsaranya dorong motor ketika mogok, atau kehabisan bensin, atau ban bocor. Sama-sama pengguna motor jadi tahu dan mengerti, punya pengalaman yang sama. Kebetulan saya tiga-tiganya pernah. Mogok pernah, kehabisan bensin pernah, ban bocor sering. Contoh yang ketiga, kalau ada orang datang ke rumah saudara, kenal juga enggak, saudara juga bukan, tiba-tiba minta makan. Apa yang saudara lakukan? Apakah hanya bersimpati, bro, turut menyesal ya? Atau empati, sama saya juga belum makan, saya tahu rasanya kelaparan bagaimana? Atau saudara ambilkan sepiring nasi, mungkin lauknya hanya ikan asin, namun saudara berikan itu kepada ia yang kelaparan. Itu artinya saudara memiliki compassion. Apa itu compassion? Compassion adalah belas kasih dalam diri kita, dalam diri manusia. Saudara bisa lihat gambar berikut, bahwa compassion atau belas kasih dia lahir dari simpati dan empati. Kita lihat bahwa ada sebuah proses untuk menuju belas kasih. Dan belas kasih bukan hanya pikiran dan hati kita, namun juga ada tindakan konkret dalam sebuah permasalahan. Ada sebuah tindakan nyata. Kalau kita lihat tadi contoh yang ketiga, masalahnya apa? Kelaparan. Tindakannya apa? Ia beri makan. Orang lapar mah, saudara, gak bakal kenyang kalau pakai omongan saja. Pingsan duluan dia. Dan compassion atau belas kasih ini yang menjadi tema kita pada kebaktian minggu kali ini. Dan Yesus hendak menunjukkan kepada kita melalui teks dalam Injil Matius. Saudara, Yesus itu bukan Tuhan yang hanya berteori, namun juga Tuhan yang memberikan tindakan nyata. Teori itu diterjemahkan dalam tindakannya.
Ia adalah konseptor namun juga eksekutor. Ibarat profesi, Yesus itu arsitek juga dan kontraktor juga, saudara. Apa yang ingin diperlihatkan oleh Yesus dengan belas kasihnya adalah ketika ia melihat banyak orang yang bergumul, tidak hanya dengan fisiknya, namun juga batinnya, mentalnya. Ketika melihat itu, ia berbelas kasih. Yesus itu orangnya nggak tegaan, saudara. Gak bisa kalau lihat orang sedih, lihat orang bergumul. Yang menjadi pertanyaan, apa respons dari Yesus? Yesus memanggil para murid, memberi kuasa kepada mereka untuk merespon orang-orang yang pada saat itu sakit secara fisik dan batin. Menarik, saudara. Kata memberi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah ditome, yang artinya sebuah hadiah atau sebuah karunia yang memperlengkapi diri para murid Yesus untuk menjalani pelayanannya. Jadi seringkali terjadi, saudara, kadang nih kalau kita dapat tugas pelayanan yang baru, apapun bentuknya, kita sering kali menolak, saudara. Nanti dulu dah, gitu ya. Yang lain dulu. Tentunya menolak karena banyak hal, karena banyak faktor. Satu hal yang sampai detik ini saya yakini bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam sebuah kondisi, dalam sebuah situasi yang baru, entah pelayanan atau pergumulan dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Tuhan akan atau sudah memperlengkapi kita. Kita sudah dipersiapkan. Tuhan tidak main mengizinkan begitu saja kita diletakkan dalam sebuah situasi atau kondisi. Pertanyaannya tinggal kita mau mencoba berproses atau tidak. Sama halnya dengan murid Yesus, saudara. Kita pun dikaruniakan kehidupan dengan segala kelengkapannya. Kita diperlengkapi untuk melayani, kita diperlengkapi untuk menghadapi pergumulan, bahkan pergumulan orang lain. Itu yang Yesus mau agar para murid menjadi perpanjangan tangannya untuk memeluk, menopang, menolong sesama manusia. Kita pun juga sama, saudara. Kita dapat meneladani belas kasih Yesus dan menjadi tangannya untuk memeluk, menopang, menolong sesama kita. Saya ingat sebuah kisah pada saat Perang Dunia Kedua. Rasanya saya sudah pernah cerita ini kepada saudara. Ada sebuah gereja di Inggris terkena bom. Pada saat itu melawan tentara Jerman atau tentara Nazi. Gereja tersebut hancur lebur, termasuk sebuah patung Yesus di dalamnya. Karena bom tersebut, tangan patung Yesus hancur dua-duanya. Dan namun sengaja patung tersebut tidak dibetulkan atau diganti dengan yang baru. Ternyata patung Yesus tanpa tangan tersebut menjadi simbol yang maknanya sangat begitu dalam, tetap dipajang. Artinya, biarlah kita yang menjadi tangan Kristus di tengah dunia ini. Pertanyaannya, saudara, maukah kita menjadi tangan Yesus, menggapai sesama kita, menunjukkan belas kasih melalui tindakan nyata kepada sesama, melalui compassion dalam diri kita, belas kasih secara konkret kita nyatakan kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghimpun persembahan dengan firman Tuhan Filipi 4 ayat 19 demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita serahkan persembahan kita kepada Allah, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kasih karunia dan berkat-berkat yang sudah kami terima. Pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami mengumpulkan sebagian berkat-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Berkati dan kuduskanlah Tuhan persembahan kami ini, supaya terpakai dengan baik untuk penata layanan jemaat-Mu di tempat ini, dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para jemaat di KPK di Paten dalam ibadah online 14 Juni 2020. Yang pertama, pelayanan kebaktian. Yang menjadi pelayan firman dalam ibadah online hari ini, Pendeta Harsesar Valentino, pelayan liturgi Penatua Hana Baban dan Penatua E Silaban.
Pemandu lagu Ibu Kori Lauhenapesi dan Ibu IST Hutagalung. Organis Saudari Novi Manurung. Kamera dan editor Saudara Kurnia Warman. Yang kedua, kebaktian dan kegiatan Jemaat GKP Kadipaten. Majelis Jemaat GKP Kadipaten akan membuka kebaktian umum hari Minggu di gereja pada tanggal 5 Juli 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian akan dibagi dalam 2 bagian. Kebaktian pertama untuk warga Jemaat Rayon Kadipaten 1 dan Rayon Gunung Sari akan dimulai pukul 8 WIB sampai dengan 9 WIB. Yang kedua, kebaktian tahap kedua akan dimulai pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB untuk warga Jemaat Rayon Kadipaten 2 dan Rayon Majalengka BCA. Poin yang kedua, kebaktian akan mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19 sebagai berikut. Menggunakan masker. Sebelum masuk gedung gereja, jemaat wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan akan diukur suhu tubuhnya. Yang ketiga, tempat duduk berjarak minimal 1 meter dengan yang lain. Tidak bersalaman sebelum dan sesudah kebaktian. Tidak menyentuh benda-benda di dalam gedung gereja. Setelah selesai ibadah, jemaat agar segera pulang dan tidak berkelompok di halaman gedung gereja. Yang ketiga, dimohon kepada para penatua yang berada di rayon masing-masing dapat memberikan informasi dengan jelas kepada setiap warga jemaat terkait akan dilaksanakannya kebaktian minggu. Yang ketiga, persembahan kebaktian online yang masuk Minggu tanggal 7 Juni 2020. Persembahan kebaktian minggu. Keluarga Bapak Rizky Tias Respanda 60.000, Pendeta Titin Gultom 100.000, keluarga Bapak Z Purba Borona Baban, Ibu Aldi atau Bapak Aldi 757.000, keluarga Bapak Besi Hombing Bursagala atau keluarga Bapak Siska 500.000, keluarga Bapak S Sigalingding Borneo Baho atau keluarga Bapak Ikhlas 770.000. Maka jumlah seluruh persembahan yang masuk pada tanggal 7 Juni 2020 sebesar Rp2.187.000. Yang kedua, persembahan bulanan. Persembahan bulanan dari keluarga Bapak Rizky Tias Respanda Rp100.000. Persembahan bulanan dari keluarga Bapak S Sigalingding Ibu Borneo Baho Rp150.000. Persembahan bulanan dari keluarga Bapak Pendeta Cesar Valentino Rp300.000. Maka jumlah seluruh persembahan bulanan yang masuk Rp550.000. Yang ketiga, persembahan syukur. Persembahan syukur dari keluarga Bapak A Silitonga Ibu Borsi Hombing atau Opung Tristan Rp200.000. Yang keempat, teknis penyerahan persembahan. Bagi warga jemaat yang akan menyerahkan persembahan kebaktian minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan persepuluhan, iuran kesantunan kedukaan dapat menyampaikan kepada yang pertama, Bendahara Majelis Jemaat Penatua S. Yanipat beserta Penatua R. Sigurian, dan juga dapat diserahkan kepada majelis jemaat yang berada di rayon masing-masing. Rayon Kadipaten 1, Penatua Novialin H. Paroke, Penatua R. Siregar, Penatua P. Lumban Gaul. Rayon Kadipaten 2, Penatua S. Sigalingding, Penatua X. Sibarani, dan Penatua W. Hutagalung. Rayon Gunung Sari, Penatua Besi Hombing, Penatua I. Siahaan, Penatua H. Nababan, dan Penatua L. Sihombing. Dan Rayon Majalengka, Penatua E. Silaban.
dan juga di komplek gereja ada Bapak Pendeta Harsesar Valentino. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer langsung melalui rekening gereja Bank Mandiri, nomor rekening tertera atas nama Ibu Sondang Sianibar. Yang kelima, donasi COVID-19 GKP Jemaat Kadipaten. Kita bisa dalam rangka membantu saudara-saudara kita warga jemaat GKP Kadipaten pada khususnya yang terdampak wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Majelis Jemaat GKP Kadipaten membuka dan mengajak warga jemaat untuk menghimpun donasi COVID-19 sebagaimana firman Tuhan yang berkata dalam Galatia 6 ayat 2 demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka terkait dengan hal tersebut, bagi warga jemaat yang bergerak memberikan donasi berupa uang dapat menghubungi majelis jemaat atau para penatua yang ada di rayon masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan tulus dan rela hati memberikan donasi berupa uang untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Berikut informasi. Kebaktian online Minggu tanggal 21 Juni 2020 disediakan oleh Sinode GKP. Demikianlah warga jemaat GKP Kadipaten. Jika Bapak Ibu warga jemaat menghendaki pelayanan konseling, silakan menghubungi Bapak Pendeta Harsesar Valentino. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita menyatakan permohonan kita kepada Tuhan di dalam syafaat, dan kita akan mengakhiri syafaat tersebut dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, ketika kami melangkahi kehidupan ini di setiap detiknya, di setiap harinya, kami boleh senantiasa melihat Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kami untuk memiliki belas kasih, sehingga kami boleh menjadi tangan Kristus di tengah-tengah dunia ini, menggapai sesama kami yang dalam pergumulan, yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki belas kasih seperti Engkau. Walaupun kami percaya itu tidaklah mudah, tetapi kami tetap percaya juga bahwa Tuhan memampukan kami untuk menyatakan belas kasih Tuhan bagi sesama kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan umat Tuhan GKP Kadipaten, kami mau menyampaikan syafaat kami. Di dalam setiap permohonan kami hendak memohon kepada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dengan fisiknya, bergumul dengan batinnya, bergumul dengan pikiran bahkan mentalnya. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, menguatkan mereka. Tuhan menghadirkan kasih setia melalui orang-orang di sekitar mereka, sehingga penyertaan Tuhan nyata bagi sesama kami, bagi jemaat kami di GKP Kadipaten. Tuhan pulihkan mereka, kami memohon kepada Engkau. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam bentuk pertambahan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Tentu ini menjadi syukur dan sukacita kami bersama dengan
mereka. Biarlah Tuhan mendengar setiap harapan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pribadi maupun keluarga yang menyatakan syukurnya melalui gereja Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Marcos Yanturi, begitu juga dengan keluarga Bapak Asil Silitonga, Borusi Hombing atau Opung Nisi Tristan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, pribadi dan keluarga, menerima setiap syukur yang mereka nyatakan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang mereka nyatakan juga boleh dikelola dengan baik, boleh bermanfaat bagi pelayanan di jemaat Kadipaten ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi terkini, bahwa kami menyadari bahwa pandemi corona masih tetap berlangsung. Bahkan kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa menjaga iman, bahkan menjaga imun kami, agar kami dapat memasuki new normal. Dan kami berdoa untuk rencana bahwa kami akan kembali bergereja, bersekutu di gedung gereja. Kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan keselamatan kepada kami. Walaupun dengan situasi keadaan yang sangat begitu terbatas, tapi kami boleh bersekutu. Itu yang menjadi kerinduan kami, bersekutu di rumah Tuhan. Ya Tuhan, pada akhirnya biarlah kondisi ini walaupun masih berlangsung, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami tetap berharap, kami tetap memohon kepada Tuhan bahwa ada solusi jalan keluar dalam pergumulan ini. Maka kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya kami percayakan, kami serahkan hanya kepada tangan kasih dan tangan pertolongan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami menyatakan syafaat ini. Dan biarlah kami berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pergilah, lakukanlah sabda Tuhan dalam kehidupan kita melalui diri kita. Jadilah tangan Tuhan untuk menyatakan belas kasih Tuhan kepada sesama kita. Maka saat ini terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.